Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Dan mohon maaf untuk durasi video Mimin singkat karena untuk menghindari copyright dolar kuning pelanggaran YouTube dikarenakan alur komik yang Mimin sajikan banyak unsur kekerasan dan vulgar. Sudah 80% video Mimin semuanya dolar kuning. Mimin buat satu video 5 jam termasuk naskah, edit video, teks suara, dan upload. Dan jika terkena dolar kuning, Mimin tidak dapat apa-apa dari video tersebut. Jadi Mimin persingkat durasi, jika kena dolar kuning, Mimin bisa edit ulang dan menemukan bagian yang bermasalah dengan cepat. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Bereinkarnasi dari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang menggendong Kinji. Di sana Kinji ketakutan karena Lin Yue semakin kuat nanti mereka akan disingkirkan. Tapi Lin Yue menenangkannya dan berkata bahwa mereka semua adalah orang yang spesial bagi Lin Yue dan tidak akan disingkirkan. Kita langsung masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan di sana Lin Yue yang kelelahan. Satu hari berlalu begitu sangat cepat ya, dan terlihat di malam hari juga. Datanglah seorang perempuan di sana yang ingin menendang Lin Yue. Lin Yue menangkap kakinya dan berkata, "Ming Yue, lama tidak berjumpa ya. Kamu tetap saja suka bertindak kasar." Ternyata itu adalah Ye Mingwei. Ye Mingwei langsung berkata, "Aku sangat merindukanmu." Dan Lin Yue pun menangkapnya dan menggendongnya. "Ya, baiklah, aku akan menemanimu sekarang ya." Ye Mingwei berkata, "Ya, kedepannya tidak tahu kapan baru bisa berjumpa denganmu lagi. Jadi, kamu jangan berharap bisa tidur duluan sekarang malam ini ya." Lin Yue pun berpikir, kebanyakan wanita juga sangat merepotkan bagi diriku. Kita diperlihatkan di pagi harinya. Di pagi harinya di sana datang Ziomo dan juga Sensui. Ada urusan apa kalian berdua mencariku? Jawab Lin Yue di tahtanya. Ziomo memberikan harta yang sangat banyak. "Maaf Tuan Lin, waktu itu aku percaya dengan perkataan satu pihak dari Zhang Li dan hampir melakukan hal yang merugikan Sekte Didiao. Hari ini aku datang meminta maaf kepada Ketua Lin ya." Lin Yue berkata, "Ya, semua itu adalah urusan pribadimu. Tidak perlu datang meminta maaf denganku." Ziomo pun langsung berpikir di sana, sepertinya masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara halus, kalau begitu diselesaikan dengan cara kasar saja." Di sana pun langsung berteriak Ziomo, "Tang Xin dan Zhang Li saling mencintai dan sudah tunangan. Aku juga sudah menanyakan hal ini pada Sekte Xuanmen. Jadi semua hal yang aku lakukan ini adalah demi kebaikan Tang Xin." Sensui di belakang di sana berkata, "Ketua Xiao, kalau Tang Xin beneran bersedia menikahinya, maka Zhang Li juga tidak perlu sengaja datang mencelakai Ketua Lin dengan alasan cemburu. Kamu jangan lupa ya, identitas putra kaisar yang dimiliki Tang Xin saat ini adalah pemberian dari Ketua Lin loh." Ziomo pun berteriak, "Diamlah Ketua Sen, ini adalah urusanku dengan Ketua Lin Yue. Aku berharap Ketua Lin jangan ikut campur lagi masalah Tang Xin dan Zhang Li." "Ya sudahlah, sudah cukup selesai ngomongnya," kata Lin Yue. "Kalau sudah, kamu boleh pulang. Kamu tidak berhak memerintahku bagaimana aku harus bertindak. Sampai jumpa ya." Lalu pulanglah Ziomo yang kesal. "Baiklah, sampai jumpa ya." Dan kita diperlihatkan Lin Yue berbicara kepada Sensui, "Ketua Sen, kalau aku tidak salah menebak pasti King yang menyuruhmu datang, betul ke sini?" "Ya Ketua Lin, memang orang yang hebat ya. Sebenarnya kalau King tidak menyuruh, aku juga akan datang.
Kami ingin menjadi rekan aliansi sekte di Diao. Ya, boleh saja, kata Lin Yue. Aku hanya ada satu permintaan kalau ingin menjadi pihak yang bernaung di bawah sekte di Diao. Ya, Ketua Lin, mohon pengertiannya. Aku juga datang bekerja sama denganmu demi masa depan sekte Dizong kami. Jika sampai sekte kami hilang, aku takut murid-muridku akan kecewa. Lin Yue langsung berkata, baiklah. Kamu sama seperti sekte Hanyue saja, tetap menjalankan sistem sektemu. Ketua Sen adalah ketua sekte Dizong. Kalau begitu aku akan mengangkatmu sebagai tetua ke-13 sekte di Diao. Apa kamu bersedia? Ya, terima kasih ketua, jawab Sensui. Lalu Lin Yue berkata, apakah sekte Dizong bersedia mengikutiku ke bagian dalam nanti? Ya, sekte Dizong bersedia bekerja sama, tentu saja juga bersedia mengikuti sekte di Diao. Kapan berangkatnya? Malam ini. Ketua Sensui boleh siap-siap. Sebelum matahari tenggelam, kalian harus sudah berkumpul di sekte di Diao ya. Ya, baik. Beberapa saat kemudian, pengawal, panggil tetua utama. Dan kita diperlihatkan Qin Jin sudah datang sebagai tetua pertama. Di sana bertemu Lin Yue. Tetua Qin, sekarang suruh semua anggota sekte di Diao untuk menjauh dari perbatasan wilayah kekuasaan sekte di Diao ya. Hah? Apa yang ingin ketua lakukan? Aku ingin memindahkan satu sekte. Hal ini harus diselesaikan sebelum matahari tenggelam. Sekarang aku ingin pergi melihat si monyet dan kaisar monster ular. Kagetlah Qin Ji yang mendengarnya. Memindahkan satu sekte? Ketua memang orang yang paling hebat. Bagaimana caranya? Lalu kita diperlihatkan di gua bara api. Di sana Lin Yue menemui si monyet dan juga naga. Terlihat di sana Lin Yue pun sangat kaget. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Terlihat si monyet dan naga sayap ekor 8 malah berpelukan di sana. Kata Lin Yue yang batuk. Di sana langsung melepaskan monyet dan naga itu. Naga itu memerah mukanya. Lin Yue langsung berkata, aku tidak peduli apa yang sedang kalian lakukan. Kali ini aku kesini hanya ingin mencarimu untuk meminjam setetes darah murni. Tapi monyet itu pun gak mau. Cih, kamu sudah punya pasangan malah berani membantah perkataan Tuan ya. Dan mereka semua pun terdiam. Bagaimana menurutmu, kata Lin Yue kepada naga tersebut. Naga tersebut langsung menampar pantat dari si monyet hingga terjatuh. Akhirnya monyet pun memberikan darah murninya itu. Ternyata naga sayap 8 dan si monyet punya hubungan di sana. Sepertinya pasangan. Dan kita diperlihatkan Lin Yue sudah mendapatkan tetes darah murni dan juga tongkat keabadian sejati. Lin Yue berpikir, bagaimana juga ini adalah tongkat milik si monyet ini. Hanya darah murninya yang bisa membuka seluruh ruang hampa yang ada di dalamnya. Lalu membesarlah tongkat itu di tangan Lin Yue. Membesar semakin membesar hingga menerobos gua tersebut. Dan membesar sampai ke langit tongkat keabadian sejati ini. Besar sekali. Lin Yue pun langsung naik ke atasnya, berkata, waktu sudah tiba. Tidak ada pembatas wilayah. Satu tongkat menguasai langit, memakai jurusnya. Dan terlihat pulau yang mengapung itu sekarang adalah sekte di Diao ya di sana. Dan langsung diterkam oleh Lin Yue di sana. Dan langsung saja diambil oleh Lin Yue. Mereka semua yang melihatnya sekte di Diao yang sudah keluar dari sekte yang tadi disuruh oleh Qin Ji berkata, hebat sekali. Ketua beneran memiliki kehebatan untuk memindahkan daratan. Kekuatan ketua memang sangat menakjubkan. Tongkat itu sepertinya tongkat yang menopang hutan monster dasar laut itu ya. Dan pulau terapung itu masuk ke dalam tongkat keabadian sejati. Lin Yue pun memegangnya dan mengecilkan tongkatnya. Berat sekali. Akhirnya aku akan pergi ke bagian dalam. Lalu Lin Yue pun berkata pada yang lainnya, semuanya naik ke kapal dan berangkat sekarang juga. Lalu kita diperlihatkan di sana ada Ziomo dan anak buahnya. Anak buahnya berkata, ketua, sekte di Diao sudah mulai beraksi. Wilayah kekuasaan sekte di Diao sebelumnya sekarang sudah menjadi tanah kosong yang luas. Mereka pergi kemana?
Ya, seharusnya mereka pergi ke gerbang teleportasi. Yomo pun tersenyum. Dasar bocah yang sombong. Mungkin dia tidak mengetahui bahwa hanya orang tahap Emperor King yang bisa membuka gerbang itu untuk masuk ke dalam bagian dalam. Segera sebarluaskan hal ini ke publik, kata Yomo. Aku ingin melihat seberapa memalukannya Lin Yue di luar gerbang teleportasi tidak bisa masuk. Dan kita diperlihatkan banyak sekali dari kapal sekte Didio yang masuk menuju ke dalam sekte bagian dalam. Di sana terlihat grup kapal sekte Didio. Dan kita juga diperlihatkan ada Kinji, Sensui, Kinunian, Lin Yue, dan juga Mei. Di sana Sensui berkata, King, setelah melewati pintu ini kita akan masuk ke bagian dalam. Di sana adalah wilayah bagian master kuat yang sesungguhnya. Ya, dengar-dengar hanya orang tahap Emperor King yang bisa membuka gerbang ini, jawab King. Menurut kalian, bagaimana ketua akan melewati gerbang teleportasi ini? Hanya tahap Emperor King yang bisa membukanya. Kinunan berkata, tenang sajalah, ketua pasti ada cara kok. Lah di sana Mei berkata, apa kamu benar ada caranya? Ya, tentu saja. Bukannya masih ada kamu di sini? Kamu kan tahap Emperor King. Hah? Aku tidak ingin turun tangan. Lagi pula dari cara kamu kembali dari planet keempat wilayah, bukannya kamu bisa menggunakan formasi teleportasi zaman kuno ya? Gunakan itu saja. Ya, tapi memakai cara seperti itu tidak keren. Ayolah, tidak perlu kamu turun tangan. Aku hanya ingin meminjam kekuatan tahap Emperor Kingmu saja. Lalu Lin Yue pun meminjam kekuatan Mei yang tahap Emperor King di sana. Mei berkata, pergi sana. Dasar manusia tidak ada kerjaan. Aku tidak ingin orang lain mengetahui rahasiaku. Ya, tapi orang yang lebih tidak ada kerjaan dariku sudah datang. Lihatlah itu. Terlihat Yomo pun datang sambil berteriak, Ketua Lin, kamu mau meninggalkan bagian luar, kenapa tidak memberitahuku? Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita jumpa di lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.